Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam channel Naga Bonang. Terima kasih kepada kru Naga Bonang yang selama ini berjuang dan peduli kepada kru Naga Bonang. Dan saya ucapkan pula kepada penonton ya yang telah menonton dan yang juga subscribe ya. Semoga mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Channel ini dibuat itu sebenarnya itu untuk membantu teman-teman dalam menyelesaikan masalah. Jadi seandainya ada masalah, maka biasanya lewatnya kumpulan, yaitu malam satu, tapi sekarang lewatnya channel Naga Bonang. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kalimat yang salah ataupun pengertian yang kurang pas. Saya mohon maaf ya. Dan saya mohon ya ditegur ataupun dinasihati apabila ada kesalahan. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu tersirat ya, contohnya ya. Hukum di Islam itu ada 5 ya. Ada yang namanya hukum halal, haram, sunnah, makruh, mubah. Dan kedudukannya itu beda-beda. Yang namanya wajib apa? Sesuatu yang harus dikerjakan. Intinya gitu, sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka mendapat dosa. Yang namanya haram adalah apa? Apabila dilakukan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, makruh apa? Makruh apabila dilakukan itu tidak berdosa, apabila tidak dilakukan maka mendapatkan pahala. Contohnya orang merokok ya, itu kan hukum dari ijma para ulama itu mengatakan rokok itu makruh. Nah, apabila ada Anda tidak merokok itu baik ya. Tapi kalau Anda merokok, Anda tidak, kurang baiklah, tidak mendapatkan. Nah, saya akan terangkan itu tentang ya hukum. Hukum itu bisa dirubah-rubah. Maksudnya ini loh. Dulunya hukum haram itu bisa kita rubah menjadi ya wajib. Hukum makruh bisa jadi sunnah. Itu tergantung dari keilmuan panjenengan, ilmunya Anda sekalian ya. Nah, saya mau bertanya pada Anda, merokok itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Tapi apabila makruh itu dilakukan terus-menerus, itu akan menjadikan hukumnya haram. Karena makruh itu mendekati haram, itu hampir 99 ya. Jadi ada orang yang berbeda tentang pemahaman itu. Saya mempelajari dari ulama. Saya mempelajari dari apa? Ya, saya coba untuk memahami
Mungkin ini benar ataupun salah, ya saya mohon ditegur. Guru saya itu merokok, itu luar biasa. Saya bertanya pada diri saya ingin menemukan itu gimana caranya ya. Oh, barang makruh dilakoni terus, ya akhirnya jadi ini haram. Tapi kenapa guru saya enggak ya? Saya bertanya. Saya bertanya pada ulama-ulama lain tentang guru saya, tentang habaib, tentang kiai ustadz. Saya bertanya, ternyata jawabannya apa? Rokok itu katanya makruh, Mas. Memang rokok itu makruh. Tapi kalau sampeyan panjenengan bisa merubah rokok itu menjadi wajib, itu nggak apa-apa. Contoh gimana ya? Yang saya tahu sendiri ya. Rokok itu, kalau ada orang merokok, memang benar-benar merokok itu bisa, apa maksudnya, orang itu bisa merubah hukum. Artinya yang makruh menjadi yang selainnya makruh. Ya, ya. Contoh kayak gini ya. Orang itu merokok dan orang itu ingat mati. Saya ingin tahu, panjenengan kayak ngerokok kayak kepibe, Kiai. Dia ngomong, saya ngerokok kelingan mati, Mas. Kelingan mati, iya. Abu gue adalah jasad saya. Sedangkan asap adalah roh saya. Sedangkan tembakau adalah tubuh saya. Sedangkan kertas itu adalah pakaian saya. Sedangkan api adalah amarah saya. Dan setelah saya disedot, ya setelah rokok itu disedot, maka akhirnya apa? Satu. Ya, pasti terakhirnya adalah ladek. Kalau asap itu apa? Roh. Itu selalu ke atas. Baik waktu hidup maupun mati. Contoh waktu hidup ya. Di saat kita tidur roh kita keluar. Itu masih hidup. Di saat mati roh kita keluar. Dan namanya asap itu pasti ke atas, Mas, nggak ke bawah. Maksudnya apa? Kita nanti roh kita dipanggil oleh Allah Ta'ala langsung di atas. Itu kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kita, rokok kelatek kita itu diletakkan di mana saja. Gak berharga, Mas. Kalau kita sudah mati, kita gak berharga. Tapi jadi saya ingat merokok seperti itu. Saya merokok seperti itu, ingat mari sama Allah bahwa saya kelak nanti mati. Kelak saya meninggal. Dan merokok seperti ini. Asyik dengan Allah Ta'ala. Merindukan Allah Ta'ala. Rokok itu hukumnya makruh. Tapi kalau orang yang memahami itu bisa apa? Menjadikan apa? Ibadah. Itulah rokok. Pakaian kita ya, contoh. Ada yang sampurna kretek. Itu labelnya itu kuning. Ada yang surya rokok yang labelnya biru dan lain-lain. Itu adalah baju. Ibarat kalau kita sedang merokok, kita teringat Allah. Teringat Allah. Teringat Allah. Bukan kita merokok. Tapi kita tidak ingat sama Allah.
Jadi semua alam di sini itu supaya kita ingat kepada Allah. Semuanya kita harus ingat Allah. 24 jam kita harus ingat Allah. Saat merokok. Itu yang makna yang pertama, yaitu merokok itu. Itu mengingatkan kematian. Yang kedua apa? Anda ditanya Allah mana? Anda ibadah. Anda tahu Allah enggak? Anda pasti nggak bisa menjawab. Tapi dengan merokok, ya maaf, dengan orang itu merokok. Contohnya ya, orang itu merokok. Dia merasakan kenikmatan rokok yang luar biasa, tapi dia tidak mengenal rasa nikmatnya seperti apa. Sama juga mengenal Allah, tapi lewat merokok. Itu. Dia merokok, tapi dia tidak, namanya apa ya, mengenal Allah. Itu palsu. Iya ya, nyong takoni Gusti Allah kayak apa nyong ora weruh, tapi bar kayak rokok. Ya, nyong ngerasa kena rokok. Nyong seneng mari rokok, tapi ora bisa ngerasa kena apa ya, rokok rasanya apa. Pada nyong mari Gusti Allah. Nyong yakin mari Gusti Allah. Ya, tapi orang weruh, tapi nyong yakin rasakan nikmat yang luar biasa. Itu hal yang goib. Yang ketiga apa? Dengan merokok. Orang ahli wiridan, ahli dzikir. Dia itu biasanya ahli dzikir itu merokok. Karena apa? Seumpama dia rokoknya seperti tuton kretek. Ya, satu bungkus itu umpama dia dikira nyampe 500. Satu rokok tuton kretek. Ya, itu sampai 500. Dia butuh umpama 1000, maka apa? Dia butuh apa? 2 bungkus rokok. Tergantung itunya. Jadi kayaknya dia makruh, tapi dia melakukan apa? Ibadah, dzikir, ingat sama Allah Ta'ala. Gitu. Jadi rokok, jangan-jangan kiai itu apa? Jangan-jangan guru itu atau lagi dzikir. Karena yang umumnya merokok itu enggak langsung nyambung terus. Kalau merokok menyambung terus itu aneh. Dan secara logika itu enggak mungkin, enggak masuk akal. Udut lagi. Kayak sepur. Ya, udut terus. Itu biasanya orang itu luar biasa aneh. Ya, itu merasakan nikmat yang luar biasa. Nah, yang keempat, ya, yang saya tahu biasanya hijabnya dibuka. Artinya apa? Dia melihat isi hati seseorang. Ya, makanya orang yang merokok itu supaya apa? Menutupi. Supaya tidak bisa dilihat, tidak melihat isi hati seseorang. Hawane jengkel, Mas. Hawane pengen ngamuk kayak gue, enggak delena wong. Katone dohire ngapuntene, katon dohire alim, katon dohine meneng, tapi apa ngatine sifat pembusuk apanya. Sifat gitu rapi akeh, Mas. Itu makna dari apa? Merokok. Saya jabarkan ini karena apa? Guru saya seperti itu. Dan saya mempelajari. Kenapa guru saya seperti itu ya? Masya Allah. Ternyata apa? Dia dikasih sihir oleh Allah Ta'ala. Dikasih sihir. Ya. Sihir. Ya. Kalau Nabi Muhammad, kalau para nabi itu mukjizat. Tapi kalau sekarang itu ulama itu pakainya sihir. Ya. Kenapa video saya tayangkan seperti ini? Supaya kita jangan
ya menganggap rendah orang yang suka merokok. Jangan menghukumi orang perokok sembarangan. Kalau belum tahu lima hukum itu, nah, lima hukum itu bisa kita putar-putar. Sebenarnya itu banyak sekali. Semoga ya channel ini banyak manfaatnya. Naga Bonang ingin menjadi orang yang bermanfaat. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak pas atau kurang cocok. Dan saya mohon dinasihati. Ya, semoga ini ada manfaatnya. Ya, ya demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.